Pernah menjadi bintang sinetron populer, Tommy Kurniawan mengupgrade karirnya dengan terjun ke dunia politik. Telah menjabat sebagai anggota DPR selama 2 periode sejak tahun 2019, dirinya kini menduduki Komisi 11 yang berfokus pada sektor keuangan negara. Ia mengaku perannya di parlemen bukan semata-mata untuk penghasilan, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan kesempatan berkontribusi bagi masyarakat. Berkaca dari periode sebelumnya, Tommy merasa sudah berhasil memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang berada di daerah pemilihannya. Meskipun selama 6 tahun terakhir sibuk mengurus negara, dirinya tetap berusaha untuk tidak hilang dari dunia entertainment dan akan mengambil tawaran berakting jika sudah menemukan waktu yang pas. Ya alhamdulillah karena memang selama saya menjalankan tugas saya di periode pertama, saya enggan hanya itu bisa menjaga kepercayaan dan bisa. Jadi apa yang saya ucapkan di daerah saya itu yang saya wujudkan. Dan itu pun yang selalu saya tambahkan kepada staf-staf saya, kepada pimpinan saya bahwa kita jangan pernah membohongi sesuatu. Apapun kenyataannya, pahit dan manis itu harus kita sampaikan. Kadang kita terjebak misalkan ingin menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Akhirnya kita membuatlah sebuah narasi, pada akhirnya itu yang sebuah hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini yang menyakiti hati orang. Kalau saya sampaikan A, B, B, ya itu mungkin yang akhirnya membuat titik lab jadi percaya sama saya bahwa ya apa yang saya katakan itu. Tapi sejauh ini mas, yang terpilih ini sama sebelumnya atau berbeda nih bagian Apanya? bagian divisinya gitu? Oh beda. Sebelumnya saya di perdagangan, investasi sama di BUMN. Sekarang saya di Itu seperti apa sih mas? kalau kemarin itu di periode pertama saya tahapnya implementasi. Jadi di komisi saya itu tahap implementasi. Kalau sekarang di tahap kebijakannya, ya. Jadi ada satu regulasi yang saya sedang perjuangkan bersama dengan OJK agar kalau UMKM ini mendapatkan regulasi yang lebih adil sehingga mereka bisa lebih maju karena itu ekonomi rakyat itu penting sekali untuk didukung. Jadi kalau sebelumnya saya menjalankan kebijakan yang dibuat di komisi yang sekarang, tapi ya sekarang saya menyempurnakan kebijakannya untuk dijalankan. Nah, saya sudah punya masalah-masalah yang saya dapatkan 5 tahun sebelumnya, dan itu akan saya koreksi di kebijakan. Eksekusinya berarti mas ya? Ya lebih ke payungnya. Iya. Mas Tommy berarti dengan terpilih lagi dunia entertain makin dikesampingkan atau seperti Ya apa? memang waktunya cukup habis ya untuk kegiatan parlemen ini cukup. Tapi ya saya tetap berusaha untuk tidak hilang lah dari. Iya. Tapi kangen gak sih mas dunia syuting terus segala macam? Kangen banget. Kemarin ditawarin syuting tapi waktunya masih belum pas ya. Dan kita bisa lebih pas. Biasanya kalau yang dikangenin kayak gitu tuh apa tuh mas? Suasananya sih ya. Suasananya kumpul sama teman-teman tuh, teman-teman saudara, teman-teman main lain ya. Terus saya mengeksplor karakter-karakter yang tertentu gitu. Itu menurut saya sih suatu hal yang ya saya sedang membangun usaha kecil lah, usaha gerakan bantu dan saya dan pandang mereka bisa mengapresiasi dia lagi sedang membangun itu saya mau sekolah. Sejauh ini tantangannya atau jadi kendala apa mas ketika Ketika menjalankan? waktu karena saya betul-betul harus membagi waktunya itu pas ya antara kantor merawat membangun usaha membina keluarga dan sebagainya itu semuanya harus saya dengan baik. Tadi menyebutkan sedang membangun sekolah juga itu. Enggak, bukan bangun sekolah, sedang sekolah. Oh sedang sekolah. Mau lanjut lah. Oke, berarti artinya masih mengedepankan pendidikan gitu mas ya untuk Ya. dikejar terus. Objektif karena waktu entertain ya sekolahnya nggak selesai karena sibuk banget. Terus pas di parlemen alhamdulillah kemarin selesai saya langsung lanjut lagi ke jenjang Berarti ini buat S2-nya mas. lain bisa terus sama Nah ini mungkin mengambil jurusan atau apa ini?
manajemen sistem informatika. Jadi prodi riset jadi kemarin sistem informasi kayak sekarang prodi riset. Jadi saya ambil dua. Tapi itu masih berkaitan gak sih atau berbeda jalur mungkin? Berbeda tapi yang saya ambil itu sesuai dengan minat buat jadi. Tapi ilmunya tetap mesti dipakai kok. Nanti Mas masih menggali ilmu gitu, menjalani pendidikan di usia sekarang mungkin. Ya, menurut saya penting ya. Kita harus terus belajar, terus bisa berkembang sebagai orang yang stuck di luar. Ini saya kemudian ketinggalan dan sudah lama. Ersa Mayori membagikan kisah inspiratif tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan diri. Di usia yang tak lagi muda, dirinya memilih untuk kembali ke bangku kuliah untuk menempuh jenjang S2 di sebuah kampus swasta di Jakarta. Walaupun sudah memiliki gelar sarjana, keputusannya untuk melanjutkan pendidikan didorong oleh keinginannya untuk tetap aktif dan produktif. Karena menurutnya hal ini merupakan investasi jangka panjang. Tak hanya untuk mengasah otak, wanita 45 tahun ini juga percaya bahwa kegiatan belajar juga dapat membantu dirinya untuk menciptakan kontribusi bagi masyarakat. Meski disibukkan dengan jadwal pekerjaan dan tugas sebagai ibu rumah tangga, Era tetap bisa meluangkan waktunya untuk mengerjakan tugas kuliah. Terus di rumah, anak-anakku juga kuliah sekolah di rumah kan online. Bilang, oh ternyata ada ya opsi kuliah online. Apa aku kuliah aja ya S2 kan zaman dulu belum kesampaian gitu. Cuma saat itu bingung nih kalau pandeminya tiba-tiba bulan depan selesai, tahu-tahu sekolah offline gimana berantakan nih gitu. Ternyata pandeminya lama. Habis itu ada tuh nyesel. Kalau kemarin gue kuliah udah kelar karena S2 itu cuma 3 semester. Jadi sebenarnya singkatan. Tahu gitu gue kuliah deh. Nah ternyata rasa sesal itu tetap ada di dalam hati. Ternyata juga setelah pandemi opsi kuliah online atau blended program itu kan tetap ada. Akhirnya aku pikir ya udah deh daripada kepikiran kenapa nggak dijalanin aja, kesempatannya ada ya kan saat ini disupport juga anak-anakku bersupport banget suamiku juga kemampuannya alhamdulillah ada masih sehat ya udah kenapa nggak dicoba aku akhirnya memutuskan untuk mendaftar kuliah. Artinya ini emang kayak gini dari dulu ya? Dari dulu cuma sempat tertunda karena kan ya memang sebagai ibu ya kita ada prioritas dalam hidup saat itu tuh kayaknya 24 jam sehari aja kan susah ya sebagai ibu punya anak punya bayi juga terus kerja dan lain-lain. Sekarang karena anak-anaknya sudah besar jadi aku punya waktu untuk mulai memikirkan buat diri aku pribadi dan mengejar hal-hal yang dulu belum sempat aku lakukan. Semua ada waktunya ternyata. Aku ambil S2 komunikasi. kenapa kak? Mana berhubungan sama profesi Kak Eca kak? Iya, jadi aku kan dulu S1 psikologi, terus dari itu kemarin sempat bingung S2-nya apa ya, pilih riset-riset. Kok aku seneng banget sama komunikasi, kebetulan juga berkaitan sama bidangnya aku jalani sekarang sebagai MC. Dan psikologi dan komunikasi itu menurut aku sangat berkaitan satu sama lain, gitu kan, relate banget gitu. Akhirnya aku ambil deh gitu. Cuman pas mulai kuliah lagi tuh kayak bisa nggak ya gitu kan. Terus akhirnya jalanin catching up lagi tuh, adaptasi lagi gitu kan, buka laptop lagi, terus belajar dengan segala apps yang ada. Terus karena kelas blended jadi ada aplikasi online ya, pokoknya adaptasi banget gitu. Ya udah jalanin, terus alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Emang sih kalau pas lagi syuting tugas kuliah numpuk itu biasa banget, kadang sampai begadang-begadang. Ada momen-momen juga mikir ini tuh aku mencari ilmu apa mencari masalah ya gitu, ada banget momen-momen begitu. Tapi ya justru itulah nikmatnya perjuangannya. Yang mudah-mudahan aja sih gitu. Aku di sini juga pengen sebenarnya pengen men-challenge diri sendiri juga gitu, karena aku selalu yakin usia itu sebenarnya jangan pernah dijadikan halangan untuk kita melakukan apapun, apalagi dijadikan alasan ya kan gitu. Jadi mudah-mudahan sih juga aku bisa memberikan contoh ke anak-anakku bahwa sebenarnya kita tuh sampai tua, sampai kapanpun jangan selalu puas, selalu mau mengupdate diri, selalu mau belajar. Perempuan itu penting untuk bisa terus aktif dan bergaya. Tapi bagi waktunya sendiri Sekarang lagi libur masuk semester, jadi sebenarnya aku ngambil ijazah S1 itu dalam rangka mau mendaftar S2.
punya anak. Lupa udah 20 tahun lebih nggak diambil jasanya. Nah pas kemarin tercetus, oke deh aku tahun ini mau S2. Persyaratan pertama adalah ijazah S1 harus ada, ya kan? Wow, oke, masih ada nggak ya Allah gitu. Nah itu PR banget karena aku mau kontak universitas aku kan Atmajaya. Saya mau ambil ijazah, lulusnya tahun berapa? Nah itu sempat lama karena memang lulus udah lama banget. Jadi sempat dari fakultas, coba cek universitas, coba cek ke bagian ini dan lain-lain. Masih terdaftar ada mobil lagi. Masih ada catatannya, terus kayak gitu. Oke Mbak, ini karena udah lama banget isi form ya untuk request ijazah. Keluarlah form, ya kan? Terus kayak gitu isi nama sama NIM. Waduh, aku NIM-nya berapa ya waktu dulu S1? Lupa kan gitu. Akhirnya cari, ternyata kan Kemendikbud ya kalau nggak salah ada kan portalnya untuk ngecek data mahasiswa. Aku cek tidak terdaftar guys karena udah kelamaan. Jadi ternyata database-nya tuh maaf ya, database-nya itu dari mulai tahun berapa ternyata udah nggak kebaca karena aku udah lama banget kan. Aku tuh udah desperate banget ya Allah kalau memang aku jalan bisa lanjut mudahin jalannya gitu. Aku udah nggak tahu caranya gimana. Tahu nggak caranya dari mana? Aku random aja ke grup chat teman-teman kuliah aku. Iseng bener-bener ini try my luck. Aku cuma nulis di situ. Guys, maaf ya. Ada yang inget nggak jam 2 berapa? Nanya di grup. Terus temen aku ada yang bilang, ya anniversary gue aja gue lupa tanggalnya. Lu kan nanya nih lo, gitu kan? Ya maaf ya, gitu. Ya, nih gue aja gue lupa gitu. Tiba-tiba ada satu temen aku, lebih Ica. Nih Allah tuh sekian, tetetetetetetet. Aku langsung aja, bener. Aku pas ngeliat angka itu, aku langsung bener nih. Dan tau kan nih kayak kita kan reminder sih ada. kok lo ingat? Ternyata nomornya tuh deketan sama dia. Aku langsung ya Allah. Ya udah dari situlah aku tulis formnya, ternyata ada dan akhirnya aku bisa mendapatkan ijazah. Abis dapet ijazah langsung minggu itu gue daftar S2. Jadi sebenarnya yang postingan aku udah ambil ijazah itu buat S2. Ya aja, after mungkin habis S2 sendiri ada nggak sih keinginan jadi dosen atau jadi praktisi atau ngajar-ngajar? Iya, aku tuh tidak menutup kemungkinan untuk apapun gitu. Sekarang intinya kan aku pengen belajar, aku pengen mengupdate diri, aku pengen nambahin skill gitu. Aku nggak tahu ntar ke depannya gimana, tapi aku berharap banget nanti ilmu apapun aku dapatkan nanti bisa bermanfaat dan cuma buat aku, tapi juga bisa buat orang banyak. Apapun caranya, apakah dengan ngajar dan lain-lain, we'll see, doain aja ya. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dipastikan tidak mudik lebaran tahun ini. Keputusan itu diambil karena anak keduanya Leisha Tivana Bilar masih berusia 2 bulan. Meski begitu, Lesti tetap ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan suasana yang hangat dan berkesan di Jakarta. Untuk menyemarakan momen lebaran, istri Rizky Bilar ini memilih masak sendiri hidangan khas lebaran. Ia mengaku sudah sangat terbiasa memasak opor ayam dan tak sabar menyantap hidangan hasil buatannya sendiri di hari raya. Selain urusan dapur, Lesti juga menyibukkan diri dengan menyiapkan busana lebaran untuk keluarganya. Ia bahkan merancang sendiri pakaian yang akan dikenakan di hari raya istimewa tersebut. Kasihan adiknya masih kasihan. Ini berarti di Jakarta. Pertama kalinya nggak pulang kampung atau? Ya, biasanya hari kedua, hari ketiga kita pulang, tapi ini enggak. Terus kita syuting juga ya, sayang? Iya. Berarti orang tuanya ke sini, orang tua. Orang tua mana? Orang tua abang ya? Iya. Bukan. Orang tua Dede. Dua-duanya orang tua Dede sama lebaran semua ngumpul di Jakarta. Kalau keluarga Cianjur mah ulang. Iya. Kita lihat ntar aja. Apa sih yang dikangen sama makanan nanti pas lebaran? Mungkin yang dikangen dari Yang dikangen sama semua makanan ya. Lapar. Hah? Lah. Lapar. Iya lah. Habis sholat itu lapar dia sih. Latihan kardio dulu dia. Nanti belum tahu karena kan susnya abang juga pulang. Ya kita lihat lah nanti mudah-mudahan. Tapi biasanya ya
ya karena kita pokoknya sekarang ini komit untuk apa-apa berdua, jadinya saling aja, tapi seru ya Kak. Iya. Jadinya kalau pas lagi momen pengen rame, kalau pas lagi pengen kita berdua aja, kita sama anak-anak aja. Repotnya gimana? Misalkan repotnya kalau ngurus anak kedua anak. Nggak repot sebenarnya justru karena kan Kamu pernah cobain 24 Forever belum? Ternyata banget tau. Ini kopi kemarin di Cikarang. Sponsor tuh. Kopi mantap banget. Banyak zoom kan nih zoom. Nah udah. Menu-menu yang tersedia ini kebetulan muknya. mak Ini muk, ada tumbler juga di sana. Banyak banget. Pengen deh kesana lagi. ada warna merah sama putih. Tadi bukan lebaran pertama nggak pulang atau memang udah pernah sih? Selalu pulang biasanya kalau nggak hari H, terus ya kalau nggak hari kedua. Kalau ini benar-benar nggak pulang sama sekali berarti ke Cianjur? Enggak, karena itu Ya karena syuting. enggak, lebih ke ini sih, lebih ke anak. Ade Karena masih kecil. Kalau dibawa dalam perjalanan jauh kan kasihan. Tunggu jalannya dibenerin dulu sama Abi Ramzi sama Dokter Wahyu. Ya. Tapi update Karena gimana udah sih? bisa mendongak layarnya. Lehernya ya. Udah bisa ngantri diajak beli gas. main ya. BBL sebagai abang gimana ketemu adanya? Oh, gemes ya? Abang Elma emang senang sama anak kecil, jadi tadi aja anaknya Bang Saripo dicium-cium, digendong. Supel ya, pada dasarnya supel. Senang anak kecil. Karena memang bawaan dari orang tua ya kan. Supel juga. Ramah. Bener banget. Bener ya. Bener banget. Abang El gimana? Mungkin udah excited belum sih bentar lagi mau lebaran, dia udah minta apa? Abang udah ngerti karena kemarin juga kan dia sekalian beli baju lebaran gitu, jadi dikasih tahu lebaran itu apa. Terus pas kebetulan abang juga syuting kemarin temanya lebaran. Iya. Gua di Abang LD Explorer yang tayang seminggu 2 kali. Kalau mungkin Ramadan terbaik versi Didi Lesti mungkin mau bilang seperti apa sih Ramadan terbaik dari ada goals nggak sih ada yang dijalani? Atau menjadi berkah tahun ini. Pokoknya setiap tahun yang namanya lebaran itu kan hari yang fitri, hari yang bersih. Jadi setiap momennya ya kita berusaha untuk memanfaatkan dengan baik, melepas semua yang mengganjal di dalam hati. Ya, momen yang tepat lah untuk kita membersihkan diri, untuk kita meminta maaf kesalahan kita terhadap baik itu orang terdekat kita ataupun maupun orang lain, karena kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahannya.